Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rilham dengan NIM 2265008. Jadi di sini saya akan membawa materi tentang kecerdasan buatan atau al-yadat. Berapa poin yang akan saya bahas? 1. Sejarah kecerdasan buatan. 2. Definisi kecerdasan buatan. 3. Kecerdasan buatan menurut para ahli. 3. Kelebihan dan kekurangan kecerdasan buatan. 4. Bagian penting dan lain-lain. Dan contoh kecerdasan buatan. Masuk pada poin pertama. 1. Sejarah kecerdasan buatan. Sejarah kecerdasan buatan dimulai pada zaman kuno dalam mitos, cerita, dan desas-desus tentang makhluk buatan yang diberkahi dengan kecerdasan atau kesadaran atau pengrajin. Benih-benih kecerdasan buatan modern ditanam oleh para filsuf klasik yang berusaha menggambarkan proses berpikir manusia sebagai manipulasi simbol secara mekanis. Karya ini memuncak dalam penemuan komputer digital yang dapat diprogram pada tahun 1940-an. Sebuah mesin didasarkan pada esensi abstrak penalaran matematika. Perangkat ini dan ide-ide ini baliknya menginspirasi segelintir ilmuwan untuk mulai serius membahas kemungkinan membangun otak elektronik. 2. Definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Organisasi modern mengumpulkan data dalam jumlah besar dari beragam sumber seperti sensor pintar, konten buatan manusia, alat pemantauan, dan log sistem. Tujuan menggunakan hal ini adalah untuk menciptakan sistem belajar mandiri yang memperoleh makna dari data, kemudian hal dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah baru dengan cara layak yang dilakukan manusia. Misalnya, teknologi AL memproses percakapan manusia secara bermakna, membuat gambar dan teks asli, dan membuat keputusan berdasarkan input dalam waktu nyata. Organisasi dapat mengintegrasikan kemampuan AL dalam aplikasi dan untuk mengotomasi proses bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempercepat inovasi. 3. Kecerdasan buatan menurut para ahli. 1. Menurut H.A. Simon 1987, kecerdasan buatan artificial intelligence merupakan kawasan penelitian aplikasi dapat instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalamnya pandangan manusia adalah cerdas. Rich and Crick 1991, kecerdasan buatan atau AL merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan oleh baik manusia. 4. Tujuan kecerdasan buatan. Tujuan menggunakan AL adalah untuk menciptakan sistem belajar mandiri yang memperoleh makna dari data. Kemudian AL dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah baru dengan cara layaknya yang dilakukan manusia. Misalnya, teknologi AL dapat merespon percakapan manusia secara bermakna, membuat gambar dan teks asli, dan membuat keputusan berdasarkan input dan waktu nyata. Organisasi Anda dapat mengintegrasikan kemampuan AL dapat aplikasi Anda untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempercepat inovasi. 5. Kecerdasan buatan. Mengembangkan mode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AL dengan mengikuti cara manusia menyelesaikan sistem pakar atau expert system. 2. Mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AL melalui modeman,
cara berpikirnya manusia atau cara pekerjaan otak manusia atau neural networks. 6. Kelebihan kecerdasan buatan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Salah satu keuntungan signifikan dari AI adalah kemampuan untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada upaya yang lebih kompleks dan kreatif. Dua, analisis data tingkat lanjut. Algoritma AI unggul dalam menganalisis data dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan manusia. Tiga, otomatis. Dengan memanfaatkan teknologi AI, organisasi dapat mengoptimalisasi berbagai proses sehingga menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Mengikuti artikel yang dipublikasi di LinkedIn, kemampuan AI untuk mengoptimasikan berbagai tugas yang di saat dilakukan oleh manusia adalah salah satu manfaat utamanya. 4. Personalisasi yang ditingkatkan. Artificial intelligence memiliki kemampuan untuk menganalisis preferensi, perilaku, dan data identitas pengguna, sehingga memungkinkan bisnis untuk menawarkan pengalaman dan rekomendasi yang dipersonalisasi. 5. Inovasi baru. Kecerdasan buatan atau AI memiliki potensi untuk mendorong dan berkontribusi pada pencipta inovasi. Dalam berbagai cara, AI mendorong banyak penemuan di hampir semua bidang yang akan membantu manusia menyelesaikan sebagian besar masalah yang kompleks. Sebagai contoh, para dokter baru-baru ini menawarkan kehebatan teknologi berbasis AI untuk memprediksi kanker payudara pada tahap awal. 5. Kekurangan artificial intelligence. 1. Berdampak pada pengangguran. Meskipun AI membuat otomatisasi dan efisiensi, AI juga menimbulkan kekhawatiran tentang perpindahan pekerjaan. Tugas-tugas tertentu yang sebelum dilakukan oleh manusia sekarang dapat dilakukan oleh sistem AI yang berpotensi menyebabkan pengangguran dan gangguan sosial, karena AI menggantikan sebagian besar tugas berulang dan pekerjaan lain dengan robot. Campur tangan manusia menjadi lebih sedikit yang akan menyebabkan masalah besar dalam standar keterkerjaan setiap organisasi. 2. Risiko keamanan dan privasi. AI sangat bergantung pada data pengumpulan serta pemanfaatan informasi pribadi, menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi. 3. Bias dan ketidakakuratan. Salah satu data tentang utama dengan AI adalah potensi mengambil keputusan yang bias. Karena sistem AI mempelajari data historis, sistem ini dapat meninggalkan bias ketidaksetaraan yang ada dalam data yang mengarah pada hasil yang tidak adil. 4. Membuat manusia malas. 4. Membuat manusia malas dan tidak kreatif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, manusia kini menggunakan AI untuk melakukan mayoritas pekerjaan mereka. Bahkan dunia akademik, AI dapat melakukan penelitian dan membantu menulis mayoritas makalah, karena manusia bisa menggunakan AI untuk berpikir. Keterampilan penting yang harus dimiliki manusia seperti berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan akan jarang digunakan. 5. Tidak bisa sepenuhnya meniru manusia. Meskipun AI memproses data dalam jumlah besar dan melakukan perhitungan yang rumit,
Tidak memiliki penilaian intuisi dan kreativitas manusia. Seutuhnya manusia sangat penting dan dalam bidang-bidang seperti seni, inovasi, dan pengetahuan di mana empati dan penilaian subjektif memainkan peran penting di berbagai sektor. 7. Al terdiri dari 4 bagian. 1. Berpikir logis. 2. Berpikir rasionalitas. 2. Berpikir rasional. 3. Bertindak rasional. 4. Al bertindak seperti manusia. 8 contoh kecerdasan buatan. 1. Asisten virtual. 2. GPS navigation. 4. Filter Instagram. 5. Keyboard virtual. 4. Layanan hiburan seperti film, musik, dan aplikasi streaming lainnya. 6. Layanan konsumen virtual atau chatbot. 7. Melakukan pencarian di laman internet. 8. Media sosial. Sekian dan terima kasih.